saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang, Minggu 9 Januari 2022 demikian. 1. Kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini, Minggu 9 Januari 2022, dilaksanakan on-site di gereja pukul 7 dan pukul 9. Saudara dimohon untuk memastikan dalam kondisi sehat, diutamakan yang sudah menerima vaksin, dan wajib memperhatikan serta menaati protokol kesehatan, supaya kita dapat berbakti dengan aman dan nyaman. Bagi saudara yang oleh karena protokol kesehatan tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja, maka saudara bisa mengikuti kebaktian online pukul 7 melalui YouTube channel GKI Gondomono Semarang. 2. Persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat akan diadakan pada hari ini, Minggu 9 Januari 2022, pukul 17 di ruang konsistori. Mohon kehadiran anggota Majelis Jemaat dan mohon dukungan saudara di dalam doa. 3. Persekutuan Doa Jemaat. Persekutuan Doa Jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa 11 Januari 2022 pukul 19 via Zoom meeting. Mohon keikutsertaan saudara. 4. Persekutuan Jemaat. Persekutuan Jemaat diadakan pada hari Kamis 13 Januari 2022 pukul 18 di gereja. Mohon kehadiran saudara. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk kami berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Berhimpun Semua, Kidung Jemaat 15, bait 1 dan 2. Saudara dikasih Tuhan, mari kita mengawali kebaktian Minggu bagi sampai sini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Damai sejahtera dari Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara,
Mari kita mensyukuri karya Kristus yang membebaskan dan mengampuni kita dari dosa melalui Roma 5 ayat 8. Demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa untuk mengakui dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau senantiasa mengampuni kami ketika dengan sungguh-sungguh kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan-Mu. Pengampunan itu sungguh melegakan kami ya Tuhan. Pengampunan-Mu memulihkan kehidupan kami. Pengampunan-Mu membuat kehidupan kami lebih baik dari hari ke hari. Tuhan, agar kami senantiasa mengalami pengampunan-Mu, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, dialah pengampunan-Mu menjadikan kami ciptaan yang baru, ciptaan yang berjuang dan setia, melakukan kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita, saudara, mari kita menerima berita anugerah yang akan saya baca dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 demikian, saudara. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan untuk meminta bimbingannya. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk berserah kepada kehendak Tuhan, berserah kepada jalan Tuhan, berserah kepada pimpinan Tuhan di sepanjang hidup kami, sehingga kami pun dimampukan Tuhan untuk berubah menjadi lebih baik, lebih bahagia, dan lebih berhasil di sepanjang kehidupan kami. Agar kami senantiasa merasakan bimbingan-Mu itu melalui firman Tuhan khususnya. Perkenankanlah saat ini kami boleh membuka hati, boleh membuka kehidupan kami, supaya firman Tuhan mampu kami baca, mampu kami renungkan, dan mampu kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Bimbing kami ya Tuhan, di dalam merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Sedang dikasih Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan ayat 21 sampai ayat 22. Demikian saudara. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengidikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara di langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan saudara. Berbahagialah kita yang senantiasa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita dengan setia. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, di tahun 1998 di Armenia terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat yang menewaskan sekitar 50.000 orang. Uniknya saudara, beberapa hari setelah gempa itu, di koran-koran lokal di Armenia menceritakan sebuah kisah yang sangat luar biasa dilakukan ayah kepada anaknya. Kisahnya bagaimana saudara? Pada pagi itu, seperti biasa, sang ayah mengantar anak ke sekolah. Kemudian sang ayah menurunkan anaknya itu, dan sebelum anaknya pergi ke kelas, sang ayah mengatakan, "Aku sangat mengasihi kamu nak. Nanti siang kita akan ketemu lagi."
Sang anak pun juga menjawab, aku mengasihi ayah juga. Nanti siang kita akan ketemu. Kemudian sang ayah melanjutkan perjalanannya untuk bekerja di sebuah perusahaan. Saudara dikasih Tuhan, setelah beberapa kilometer, sang ayah meninggalkan sekolah itu. Dari kaca spion, sang ayah melihat ada gempa yang luar biasa. Gedung-gedung goyang dan hancur roboh. Tanpa pikir panjang, tanpa memperhatikan keselamatan dirinya, dia langsung memutar balik mobilnya dan menuju sekolah di mana anaknya itu berada. Sudah dikasih Tuhan, sesampainya di sekolah, sang ayah menangis karena hanya melihat puing-puing dari bangunan sekolah anaknya itu. Tanpa pikir panjang juga, sang ayah mencari kira-kira di mana kelas sang anak itu berada. Tanpa pikir panjang juga, karena dia sangat mengasihi anaknya, dia menggali tempat itu, menggali dengan alat seadanya. Orang-orang sekitarnya mengatakan, percuma ayah, karena alat yang kamu pakai tidak bisa menggali lebih dalam lagi. Tetapi sang ayah tidak mendengarkan ucapan orang-orang itu. Dia terus menggali. Saudara Tuhan, setelah 36 jam, sang ayah menggali puing-puing sekolah itu. Dia mendengar suara-suara dari balik batu yang sangat besar. Dan sang ayah meminta, siapapun tolong saya mengangkat batu besar ini. Akhirnya beberapa orang pemuda membantu sang ayah itu mengangkat batu besar itu, dan mereka menemukan 13 murid dan seorang guru di bawahnya yang masih selamat. Kemudian ketika sang anak melihat ayahnya, dia langsung memeluk ayahnya. Dan anak itu mengatakan kepada ayahnya, ayah, aku mengatakan kepada teman-teman dan guruku bahwa ayahku pasti datang menolong aku, karena ayahku sangat mengasihi aku. Dan janji ayah ditepati, datang menolong kami. Saudara dikasih Tuhan, kisah tadi merupakan kisah yang sangat luar biasa, bukan? Pertama-tama karena merupakan kisah nyata. Kemudian yang kedua, karena kisah tadi menceritakan tentang cinta kasih seorang ayah yang luar biasa kepada anaknya. Karena cinta kasih itu, sang ayah sungguh-sungguh menunjukkannya dengan menggali puing-puing sekolah selama 36 jam tanpa henti. Sudah dikasih Tuhan, bicara soal cinta kasih ayah kepada anaknya, Injil Matius 7:11 mengatakan demikian. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, ayat tadi menjelaskan, saudara, jika ayah di bumi saja rela melakukan hal seperti itu untuk anaknya, bukankah Bapa kita, bukankah Allah kita yang di surga akan rela juga memberi sesuatu yang lebih baik daripada ayah yang di bumi? Saudara, Allah kita merupakan Allah yang sangat mengasihi kita, melebihi cinta kasih seorang ayah kepada anaknya. Tetapi perlu diingat, saudara, cinta kasih Allah itu mempunyai dua sifat. Yang pertama, adil. Kemudian yang kedua, setia. Saudara, cinta kasih yang adil artinya cinta kasih yang diwujudkan dengan adil. Jikalau kita bersalah, Tuhan pun juga akan menegur. Jikalau kita bersalah dan berdosa, Tuhan pun juga akan memberikan hukuman
sebagai bentuk didikan supaya kita semakin baik, semakin benar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saudara, kasih yang setia artinya Allah tetap menunjukkan, Allah tetap mewujudkan cinta kasih-Nya dalam segala hal dan di sepanjang kehidupan kita hari demi hari. Allah tetap menanti kita, Allah tetap memberikan pengampunan kepada kita, Allah pun tetap menerima kita, Allah pun tetap memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, di dalam segala hal, di sepanjang kehidupan kita. Setelah Tuhan, prinsipnya Allah tidak tega melihat kita mengalami penderitaan. Saudara, ketika kita mencermati Injil, kasih Allah ini diwujudkan dengan mengasihi semua orang tanpa kecuali, tanpa membeda-bedakan seorang terhadap yang lain. Dan kasih Allah ini diwujudkan dalam kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan manusia. Kehadiran Tuhan Yesus sebagai manusia di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kasih Tuhan, di dalam karyanya, Tuhan Yesus setia dan adil di dalam mengasihi, mendampingi, menguatkan, menolong kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara Tuhan, bacaan yang kita baca hari ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang menunjukkan kesetiaannya kepada Allah Bapanya dengan rela dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, kalau Yohanes Pembaptis dibaptis, itu karena dosa. Supaya ketika dibaptis, kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita, dan kita pun juga bisa hidup lebih baik dari hari ke hari. Tetapi bagi Tuhan Yesus, bagi Kristus, Dia dibaptis bukan karena Dia berdosa, tetapi Kristus dibaptis sebagai tanda yang pertama. Karya keselamatan dalam diri Kristus adalah karya yang berkenan di hadapan Allah. Allah berkenan karena Kristus sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh setia, dan sungguh-sungguh mau melakukan apapun yang dikehendaki Allah Bapa di dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, saudara, baptisan Kristus merupakan tanda dimulainya karya kasih Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa, sehingga manusia didamaikan dengan Allah kembali. Kemudian yang ketiga, Kristus dibaptis sebagai tanda sebuah teladan bagi manusia, agar kita pun juga mengalami pertobatan demi pertobatan dalam kehidupan kita, agar kita pun juga mengalami perubahan demi perubahan di sepanjang kehidupan kita, agar kita pun juga senantiasa setia dan taat melakukan kehendak Allah di sepanjang kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, baptisan Kristus menunjukkan bahwa Kristus menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Dia menunjukkan sebagai hamba yang setia, hamba yang berkenan kepada Allah, hamba yang mentaati Allah secara total dan memberikan karya yang terbaik bagi kita, bagi umat yang percaya kepadanya. Lalu saudara, baptisan kita sebagai tanda apa? Yang pertama, saudara, baptisan kita sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang sudah didamaikan dengan Allah, sehingga kita harus bersyukur atas hal tersebut, menjadi orang-orang istimewa, orang-orang dekat dengan Allah, orang-orang yang mengalami cinta kasih Allah, orang-orang hidup di dalam perlindungan dan pertolongan Allah di sepanjang kehidupan kita. Kemudian yang kedua, saudara, baptisan kita sebagai tanda pertobatan hidup, mengakui dosa dan berjuang untuk mengubah kehidupan kita agar lebih baik, lebih bermakna, dan lebih menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Sehingga saudara, mari kita bertekad
bahwa hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini, sehingga kita akan menunjukkan perubahan demi perubahan, perbaikan-perbaikan, pemulihan hidup demi pemulihan hidup yang terus-menerus kita alami, kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Sehingga saudara, kita akan lebih terberkati dan semakin bermakna, bermanfaat, dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Biarlah kehidupan kita semakin memuliakan nama Tuhan. Saat ini bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan lama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami rindu biarlah kami juga boleh mengingat akan baptisan yang sudah kami dapatkan di dalam kehidupan kami. Biarlah baptisan itu juga boleh mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik, lebih setia, dan lebih taat kepada kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa, biarlah keadaan kami semakin membaik. Pandemi Corona yang sampai sekarang belum hilang dari hidup kami, Tuhan kendalikan, supaya semakin hari, semakin sedikit orang yang terpapar. Semakin hari, semakin banyak orang yang divaksin. Dan semakin hari, semakin banyak orang yang terpapar Corona Tuhan sembuhkan. Sehingga kami sungguh berharap suatu saat nanti kami boleh terbebas dari pandemi Corona ini. Berdoa bagi yang sakit ya Tuhan, biarlah obat-obatan yang dimakan dan diminum, perawatan tenaga medis, dan juga operasi yang mungkin dijalani, membuat saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami atau saudara kami yang bergumul menghadapi permasalahan kehidupan yang berat. Biarlah Tuhan menguatkan, mendampingi, dan membuat mereka menemukan jalan keluar yang terbaik dari pergumulan kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan. Biarlah gereja Tuhan yang bertempatkan dimanapun boleh mewujudkan cinta kasih Tuhan kepada jemaat dan kepada masyarakat sekitarnya, sehingga cinta kasih-Mu itu dialami oleh semua orang. Berdoa gereja Tuhan GKI Gondomono Tuhan, bila Tuhan masih berkenan, masih memampukan GKI Gondomono untuk melayani jemaat yang kepercayakan untuk kami layani, dan juga melayani masyarakat sekitar kami.
sehingga kehadiran GKI Kondomono boleh memberkati orang-orang sekitarnya. Berdoa bagi kami sekeluarga ya Tuhan, bila kami berhidup menjalani bahtera rumah tangga kami dengan penuh sukacita, penuh kerukunan, penuh kebahagiaan, dan mengalami kecukupan berkat dari hari ke hari. Berdoa untuk anak-anak yang sudah mulai masuk sekolah lagi, baik online maupun onsite. Biarlah Tuhan juga menjagai mereka supaya tetap sehat. Tuhan juga menjagai mereka supaya tetap mampu mengikuti sekolah dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa biarlah Tuhan juga menjagai kami pribadi lepas pribadi supaya tetap sehat, tetap bersemangat, dan menikmati berkat dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca 2 Korintus 9 ayat 7, demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 00 00 998 995 atas nama GKI Kondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TO pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita akan berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan, segala kekuatan dan kuasa daripada mula datang segala karunia yang baik itu. Kami adalah milik-Mu, dan apa yang ada pada kami adalah juga milik-Mu. Terimalah persembahan kami ini, oleh kasih karunia-Mu dan berkatilah sesuai dengan kehendak-Mu yang kudus. Kami persembahkan ini dalam nama anak-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Jiwaku bersinar terang yang cerah.
Tuhan, mari kita wujudkan perubahan kehidupan dengan mewujudkan kasih Kristus melalui teladan kehidupan kita kepada sama kita, sehingga mereka juga mengalami berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Pemeliharaan Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin.